ketika Ruben merasa bahwa di ruang tertutup pembicaraan dia, komunikasi dia dengan mantan istrinya itu tidak pernah clear, tidak pernah memberikan suatu dampak yang bermanfaat bagi dia untuk bisa bertemu dengan anaknya, dan menurut Ruben sulit sekali berkomunikasi dengan kamu. Wajar nggak kalau misalnya kemudian Ruben menunjuk seorang pengacara untuk membela kepentingan hukumnya agar dia bisa mendapatkan hak untuk bertemu dengan anaknya? Di mana salahnya di sini? Baik secara etik maupun hukum, di mana salahnya? Apa ada orang yang gila yang komunikasinya enak-enak tapi kemudian dia suruh pengacara yang menjadi jembatan untuk komunikasi? Enggak ada. Ini pasti karena komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik dan Ruben merasa ini kok muter-muter terus, kan begitu artinya. Kok nggak ada satu penjelasan dan omongan yang sama-sama paham gitu loh. Sehingga akhirnya karena mentok terus ya Ruben tentu dong dia tunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan haknya dia. Di sini di mana salahnya? Baik secara etik maupun hukum. Kalau udah ada kuasa hukum, ya kuasa hukum yang bicara dong. Itu yang bisa harus jawab. Nah ini contohnya misalnya ini ya. Mana yang dari pertama tadi itu? Tuh. Ini Ruben ini, saya baca aja lah ya. Nanti saya tunjukkan petanya, ya. Ruben bilang begini misalnya, ya. Selamat pagi Bun. Bun maaf sebelumnya untuk pembicaraan tadi malam yang kurang bagus dan jadi melebar. Bukan maksudku seperti itu. Semua sudah terjadi, jadi kayaknya nggak perlu diungkit. Aku berkomunikasi untuk urusan anak saja dan tidak mencampuri urusan hidup kamu. Silakan saja lanjutkan Bun, tidak mengatur hidupmu. Masuk 2025, aku tutup kupingku dan fokus ke anak saja. Dan jika kesal, Jika kesalku datang, aku bayangkan hal-hal yang baik tentang kamu aja. Hanya itu yang bisa aku lakukan, yang bisa mengalahkan kesalnya itu ya. Jadi aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi dan introspeksi diri, dan aku tutup mengingat hal-hal baik saja dan senyum untuk mereka penyampai lidah yang nggak bisa ditutup dengan tangan kita. Kita tetap bisa seru untuk anak-anak loh. Kita tetap seru untuk anak-anak dan bisa jalan sama tanpa sungkan. Kalau saat ini pasti masih canggung yang aku rasakan. Ya itu tadi karena muter-muter tadi itu ya. Selamat bekerja ya Bunda cantik. Yang bagus ya Bun kerjanya. Ada anak-anak yang menanti kamu di rumah. Loh. Mana tuh? Yang mana nih? Ada yang lain. Nah jadi ya ini dia komunikasi itu. Nah ini lagi misalnya ini. Oke Bun, pakai batik kan gitu. Jadi artinya mungkin mereka janjian untuk ketemu di rumah, di sekolah anak gitu. Ruben bilang, oke Bun, pakai batik kan? Iya ya, mau pakai batik aja ya, jawabannya dia. Ada ide lain nggak? Komunikasi kan bagus nih ya. Itu ide aku aja. Ya nggak apa-apa, aku mau ikut. Oke Bun, ini 1 hari sebelumnya. Berikutnya muncul Ruben bilang, aku udah nyampe ya Bun, di jalan. Ya ayah, kata S. Ya Bun, tadi aku pikir masih sama pakai batik sesuai janjian, karena ternyata S-nya datang tidak pakai batik. Ya, hanya Ruben. Ruben tanya, ini kenapa berubah? Tahu gitu aku pakai kemeja rapi aja, kata Ruben candanya ya. Maaf, aku skip banget. Tadi disiapin baju, jadi langsung pakai aja. Itu Sus yang siapin. Ruben bilang, aman Bun. Aku kayak bapak-bapak aja. Aku kayak bapak-bapak enggak sih, udah tua banget. Dia bercanda. Dia aja bercanda. Jadi sebenarnya komunikasi yang dibangun oleh Ruben itu cukup. Seperti ini misalnya nih, ya. Ya saya baca dengan bukti aja nih ya. Malam, kamu udah di Thailand, berarti ini posisinya S pergi ke Thailand. Ini untuk membuktikan apa nih? Jangan nanti dianggap ungkit-ungkit. Ini untuk membuktikan komunikasi.
Ya, Ruben terus kok ngajak komunikasi. Ya. Nanti jadi gini, karena dia langsung merujuk kepada chatnya S sebelumnya. S bilang gini, nanti aku juga ada jadwal ke Thailand ya, dan udah juga ada Nai, Nene dan Yeye, dan pas anak-anak ada sekolah dan les juga ya. Jadi artinya dia yang memutuskan. Jadi kalau dibilang mayoritas Ruben yang memutuskan, saya juga bingung. Karena di sini kan dia tuh, aku mau ke Thailand, ada jadwal ke Thailand, nanti Nene dan Yeye, berarti kakek dan nenek. Loh. Soalnya Ruben bilang, soalnya informasinya cuma ini, tapi nggak ada tanggal loh, kata Ruben. Karena masih rencana, planning, kan nggak ada tanggal ya. Nah, dia jawab, iya, ada Nene dan Yeye di rumah. Kan kemarin udah bilang. Ruben bilang, iya, tanggal dikasih tahu, jadi aku tahu, kan aku tektokan ke kamu. Iya, jadi pertanyaannya aku, tiap aku pergi, aku tuh harus kasih tahu kamu. Nyambung gak sih? Kan gitu, Ruben kan tanya, kamu udah di Thailand? Kan kaget Rubennya. Soalnya kamu cuma menginformasikan, aku akan ada jadwal ke Thailand. Dan udah juga ada Nene dan Yeye. Tanggal gak disebutkan, tiba-tiba udah di Thailand aja. Nah, Ruben tanya dong, begitu nih. Iya, tanggal dikasih tahu, jadi aku tahu kan, aku tektokannya kan tektokannya sama kamu, sama ini, kok kamu gak kasih tanggal? Dia jawabnya gini, iya, jadi pertanyaan aku, tiap aku pergi, aku tuh harus kasih tahu kamu. Kan kalau kamu pergi pun, aku gak tanya, dan gak kasih tahu ke aku juga. Jadi rada bingung nih, ini udah posisi bercerai nih, kalau nggak salah, ya. Loh, jadi Ruben bilang begini, lebih info karena kan anak-anak di kamu. Nah ini ya, ini bukti nanti boleh diambil. Jadi ini buktinya ada semua nih. Ya, tadi saya maunya seperti itu Limbat nggak ngomong, tanya, saya kasih bukti, tapi nanti kan kalian nggak mau nanti kan, nah itu ya. Asal kalian tanya apa, keluarkan buktinya, saya nggak ngomong. Nah tapi kan nggak enak. Nah jadi nih ya. Lebih gini. Jadi rada bingung nih, kata si S-nya. Ruben bilang, nggak ada yang dibingungin sih. Kan orang tuanya cuma kita. Ya. Iya memang nggak ada. Iya emang nggak ada. Ya gimana katanya. Tapi bingungnya kita udah pisah, kenapa aku harus laporan ke kamu kalau aku pergi? Padahal yang ditanya ini berkaitan dengan masalah anak. Dia berpikir Ruben ngerecokin dianya gitu loh. Oke? Bukan masalah orang tua anak-anak. Ini masih dari S. Ruben jawab lagi. Loh, kan kamu ninggalin anak-anak. Ya nggak apa-apa, tapi bisa diinfo ke aku. Info ke ayahnya kalau bundanya nggak ada. Kan aku bisa tahu dengan siapa dan harus kesepakatan sih, dan tinggal bicara bukan laporan sih, Bun. Jadi artinya biar dia tahu. Kalau bundanya nggak ada, jadi kan dia juga bisa ikut bantuin ngawasin anak-anaknya. Bukan kamu harus lapor kemana-mana gitu loh, ya. Dia bilang lagi, kan udah bilang sama kayak biasa, ada Nene dan Yeye, juga nggak ada yang berubah. Loh dia ngerti nggak? Ini bukan lagi dalam suatu